Yuk download aplikasinya sekarang juga. Bekal Islam, ibadah sesuai sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dan kita akan bahas tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah salah satu dari nabi-nabi yang bersuku Arab, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar wa arba'atun minal Arab. Wahai Abu Dzar, ada 4 nabi dari kalangan Arab, yaitu Hudun wa Salihun wa Syu'aibun wa Nabiyyuka, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib dan Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita singgung pada pertemuan kemarin bahwasanya kisah-kisah nabi-nabi Arab ini tidak terdapat dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dalam Bible tidak ada. Ya, karena orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka tidak mengakui kenabian dari selain mereka. Ya, kalau mereka menyebutkan tentang kisah-kisah nabi Arab, Saleh, Hud dan Syuaib sebelumnya, maka ini melazimkan mereka tidak boleh menolak nabi Arab yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, supaya sempurna mereka menolak Nabi Muhammad SAW, maka mereka menolak Nabi Saleh, Nabi Arab, Nabi Saleh juga, Nabi Hud dan Nabi Syuaib, mereka tolak seluruhnya. Padahal kita dapati dalam surat Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam bercerita tentang Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kata Nabi Musa, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuh wa 'Ad wa Samud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, ya, bukankah telah datang kepada kalian tentang kabar kaum-kaum terdahulu sebelum kalian, kaum Nuh, kemudian kaum 'Ad, kaum Samud, ya, dan orang-orang setelah mereka. Jadi ternyata Nabi Musa bercerita kepada kaumnya tentang kaum-kaum terdahulu, ya. Nabi Musa cerita. Berarti seharusnya ada dalam Taurat, harusnya ada dalam perjanjian lama. Tetapi kita dapati kalau kita buka perjanjian lama sekarang sama sekali tidak ada, dan kita yakin ada penyimpangan, ya, terhadap perjanjian lama atau Taurat. Tapi siapakah Nabi Saleh? Nabi Saleh berasal dari kaum Samud, ya, berasal dari kaum Samud. Nah, Samud ini, ya, apakah dia dari keturunan Ad, ya, atau dari keturunan Jasir, ya? Yang keduanya bersambung kepada Iram dan seterusnya, bin Awad, bin Sam, bin Nuh, ya. Saya ulangi, ya, biar lebih jelas. Kemarin kita sudah jelaskan ada Nuh, kemudian Sam, kemudian Awad, kemudian Iram. Nah, di sini ada Ad, di sini ada Jasir, di sini ada Samud. Nah, ada dua pendapat, apakah Samud adalah keturunan Ad atau keturunan Jasir. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala lebih cenderung bahwasanya Samud keturunan Ad. Kenapa? Karena Allah berfirman wa annahu dalam surat An-Najm, wa annahu ahlaka adanil ula wa samuda fama abqa. Kata Allah, dan dialah Allah yang telah membinasakan, ya, Ad yang pertama. Ad yang pertama ini maksudnya siapa? Ad yang pertama maksudnya kaum Ad. Kaum Ad. Kenapa dikatakan Ad yang pertama? Untuk kata Al-Qurtubi, untuk membedakan dengan Ad yang kedua, karena Samud disebut dengan Ad Ats-Tsaniyah. Jadi Ad yang pertama ini Ad yang
yang kedua Samud. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan pendapat Samud keturunan Ad. Jadi Samud bin Ad, bin Iram, bin Awad, bin Sam, bin Nuh. Adapun jumhur ulama, jumhur mufassirin, bahwasanya Samud bukan dari keturunan Ad, tetapi dari keturunan Jafir, yaitu Samud bin Jafir, bin Iram, bin Awad, bin Sam. Tapi mereka semua sepakat bahwa Samud dan Ad ketemu di Iram. Semuanya sepakat. Ketemu di Iram. Iram bin Awad, bin Sam, bin Nuh. Ya. Sementara Soleh, mana Soleh? Soleh di sini. Soleh ini disebut dari kaum Ad. Sebagian ulama menyebutkan nasabnya. Di antaranya seperti Ibnu Katsir. Ya, ada beberapa ahli tafsir menyebutkan nasabnya. Namanya Soleh bin Ubaid. Kemudian bin Asif. Kemudian bin Kashih. Kemudian bin Ubaid. Bin Hadir. Baru bin Samud. Ini Saleh ya. Jadi Saleh bin Ubaid bin Asif bin Kashih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Jafir. Nah, kita tahu Nabi Hud di mana? Nabi Hud di sini. Nabi Hud di kaum Ad. Ini Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam. Berarti antara Nabi Hud sampai Nabi Saleh berapa generasi? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 7 generasi. Kurang lebih 7 generasi. Dan ini sudah cukup untuk menjadikan orang lupa dengan ilmu. Ya. Karena terakhir Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad semua binasa. Fahal tarolahum min baqiyah, semuanya binasa kecuali Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya. Sehingga Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya kemudian tinggal menetap, berdakwah tauhid, iman berkembang, tapi terus bertambah dengan waktu sampai generasi ke-7. Di generasinya Nabi Saleh alaihissalam maka terjadilah kesyirikan kembali. Di sini di zaman Nabi Saleh terjadi kesyirikan kembali. Makanya agar kesyirikan tidak terjadi kembali, ilmu harus ditegakkan ya. Karena ilmu dilupakan, lama-lama orang kembali melakukan kesyirikan. Cuma semua keturunan ini dikatakan kaum Samud karena Nabi Saleh kembali kepada Samud, maka disebut dengan kaum Nabi Saleh kaum Samud ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabat Tsamudul mursalin idz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun." Sungguhnya kaum Samud telah mendustakan para rasul tatkala saudara mereka yaitu Saleh berkata, "Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa?" Ini silsilah ya Saleh. Silsilah kaum Samud. Dan Nabi Saleh alaihissalam. Taib. Di manakah tinggalnya, tempat tinggalnya? Yang kedua, ini yang pertama. Lokasi kaum Samud. Kaum Samud, ya, kalau kita mau gambar ini Madinah Al-Munawwarah. Sini ada Khaybar. Ya. Sini ada Al-Ula. Al-Ula. Disebut dengan Madain Saleh. Atau Diyar Samud. Al-Ula, baru sini ada Tabuk. Inilah. Kita anggap kita tinggal di sini. Tinggal di mana? Al-Madinah Munawwarah. Tinggalnya di Ceger ya. Al-Madinah Munawwarah ya. Saya waktu ke Al-Ula saya lewat Khaybar. Habis Khaybar baru ke Al-Ula. Dari Al-Madinah ke Al-Ula, Al-Ula ini masih provinsi Madinah. Dia masih jadi provinsi, ibu kotanya di Madinah Munawwarah. Al-Ula masih provinsi Madinah, Khaybar masih provinsi Madinah, ada Yambo termasuk provinsi Madinah, banyak provinsi Madinah. Kota-kota di provinsi Madinah. Ini jaraknya kira-kira 320 km. Kemudian dari Al-Ula ke Tabuk ini 360
kilometer. Jadi lokasinya di sini, Al-Madain Saleh di sini. Di kota Al-Ula sekarang. Jadi waktu Nabi SAW hendak melakukan perang Tabuk, Rasulullah SAW berjalan dari Madinah, Rasulullah SAW mampir di Al-Ula. Mampir di Al-Ula, mampir di Madain Saleh sebelum melanjutkan ke Tabuk dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Ibnu Umar. Maka Rasulullah SAW mampir di Madain Saleh, kemudian para sahabat mengambil air dari sumur-sumur. Di Madain Saleh ini ada sumur banyak. Ada sumur-sumur di sini. Ada sumur-sumur. Ada sumur. Di antaranya ada sumurnya onta Nabi Saleh. Di antaranya ada sumur onta Nabi Saleh. Ontanya Saleh. Nah, waktu Nabi mampir ke Madain Saleh, sahabat ngambil air di sumur-sumur ini yang lain. Sumur-sumurnya kaum Samud. Ini sumur-sumurnya kaum Samud. Maka sudah diambil airnya, kemudian buat masak daging, terus sudah bikin adonan buat roti. Tahu-tahu Nabi suruh buang semuanya. Karena diambil dari sumur, dari kampung yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibuang semuanya. Adapun adonannya Nabi suruh makankan ke onta-onta. Yang sudah jadi adonan roti suruh makan onta. Adapun sisanya semuanya dibuang. Kemudian Nabi mengambil air dari sumur ontanya Nabi Saleh. Ya, rupanya jaraknya agak jauh dari perkampungan mereka. Taib. Ini kira-kira tentang silsilah kaum Nabi Saleh dan lokasi kaum Samud. Taib. Kita akan menceritakan tentang bagaimana dakwah Nabi Saleh. Kalau sudah, tolong dihapus. Taib. Berikutnya tentang metode dakwah Nabi Saleh. Tentunya pertama fokus ke tauhid. Dan ini adalah seluruh metode dakwah para nabi, ya. Wa ila Samud akhahum Salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila Samud akhahum Salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Allah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh namanya. Maka Saleh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, ya Allah, ya wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan selain Allah. Makanya mereka ngerti Nabi Saleh menyuruh kepada tauhid, ya. Makanya mereka berkata, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Kau melarang kami untuk menyembah sembahan-sembahan nenek moyang kami. Fokus kepada tauhid. Yang kedua, mengingatkan mereka ya akan nikmat Allah. Ya. Di antaranya Allah kasih mereka banyak kenikmatan. Di antaranya Allah menjadikan mereka berkuasa. Mereka berkuasa. Kemudian mereka membangun istana-istana, membangun
Di antaranya mereka membuat rumah di gunung, dalam gunung. Kata Allah, kemudian juga ya mereka berkuasa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa ansha'akum minal ardi. Saleh berkata kepada mereka, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'marakum fiha. Yaitu Allah menjadikan kalian menguasai bumi ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Ya. Khulafa min ba'di 'adin. Ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian penguasa-penguasa setelah kaum 'Ad. Kata Allah Subhanahu wa taala, tattakhiduna min suhuliha qusura. Ya. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Yaitu kalian menjadikan tanah yang datar, suhuliha maksudnya tanah yang datar, istana-istana. Kemudian watan hitunal jibala buyuta. Watan hitunal jibala buyuta. Dan kalian memahat gunung-gunung jadi rumah-rumah. Ya, tattakhiduna min suhulihal qusura wa tanhitunal jibala buyuta. Kenapa mereka harus bikin rumah-rumah di gunung-gunung? Dijelaskan oleh sebagian ulama dalam buku tafsir mereka. Karena umur mereka panjang. Umur mereka tuh panjang. Kalau mereka bikin istana, bikin rumah-rumah, rumahnya di luar rusak daripada mereka. Ya, mereka masih hidup, rumahnya sudah rusak. Atap-atapnya sudah rusak. Supaya nggak rusak, mereka bikin rumah di gunung. Gunungnya dipahatin. Gunungnya dipahatin jadi tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Saya sudah ke sana 2 kali. Ke Diyar Samud ya. Kebetulan ada keperluan waktu itu. 2 kali. Rumahnya kaum Samud itu bukan rumah yang, mereka bukan sosok yang tinggi, beda dengan kaum 'Ad. Allah sebutkan sebagaimana pertemuan kemarin, Allah mengatakan wazadakum fil khalqi bastah. Allah menjadikan kalian besar dan tinggi. Kaum Samud biasa aja. Makanya kalau kita pergi ke tempat sana, pintu masuknya biasa mungkin ya, mereka mungkin 180 kayak biasa, maksudnya enggak sampai 2 meter. Pintu masuknya cuma segini aja, enggak terlalu tinggi. Artinya kayak rumah-rumah kita aja. Jadi saya masuk dan saya lihat juga dipannya enggak panjang-panjang ya. Kecuali mereka tidurnya ngelipat kaki ya. Tapi zahirnya mereka tidak panjang. Jadi mereka tingginya biasa. Cuma dengan tubuh yang biasa tersebut, karena jarak dari Samud tadi 7 generasi dari kaum 'Ad, 7 generasi. Jadi meskipun mereka tidak tinggi, tidak kuat, mereka bisa memahat gunung menjadi rumah-rumah ya. Di sana ada gunung 1, gunung 2, gunung 3. Ini gunung-gunung dipahat jadikan mungkin beberapa rumah, 10 rumah, nanti gunung sana lagi 10 rumah, gunung lagi 10 rumah. Saya lihat gitu ada salah satu rumah yang bagus, yaitu mungkin kepala RT ya. Kemudian sebelah sana RT 2, sana RT 3 ya. Jadi di bangun rumah ada yang bagus satu, ini kayaknya mungkin kepala sukunya mungkin, wallahu alam bisawab. Waktu saya tidak ada di sana waktu mereka lagi bangun ya. Taib. Jadi ini di antara dakwah mereka, dakwahnya Nabi Saleh kepada kaumnya. Kemudian di antara metode Nabi Saleh adalah tarhib. Tarhib itu memberi peringatan. Apa bentuk memberi peringatan? Ada beberapa bentuk. Pertama, mengingatkan nasib kaum sebelumnya, nenek moyang mereka. Mengingatkan bagaimana nasib kaum 'Ad. Ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin, kata Allah. Idh ja'alakum khulafa' min ba'di 'adin. Ya, jadi diingatin kalian sekarang sudah berkuasa. Dulu ada kaum yang hebat dari kalian, nenek moyang kalian. Masih satu rumpun sama kalian. Lebih hebat dari kalian, namanya 'Ad. Jago, kuat, terkenal. Apakah mereka selamat? Mereka enggak selamat. Mereka binasa. Hati-hati kalian. Kalian tidak sehebat kaum 'Ad dari sisi kekuatan. Kaum 'Ad bisa Allah binasakan dan mereka pasti tahu ceritanya karena ini mereka satu rumpun.
Satu rumpun dengan Ad kembali kepada Iram atau memang itu turunannya mereka langsung sebagaimana pendapat Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Jadi diingatkan. Ingatkan tentang bahwasanya kaum sebelumnya pernah binasa ya. Gara-gara tidak bertauhid atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini penting ya, mengingatkan Nabi Saleh mengingatkan bahwa tidak selamanya kalian dalam kenikmatan. Ya, ada saatnya kenikmatan itu berhenti. Kapan? Jika kalian melakukan dosa. Ya. Ada saatnya kalau kita melakukan dosa tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan mencabut nikmat tersebut, ya. Dan ini sudah kaidah dalam Al-Qur'an banyak ya. Cerita-cerita juga banyak ya, kisah nyata juga banyak. Orang kalau tidak bersyukur suatu saat Allah akan cabut nikmat tersebut. Di antaranya Nabi Saleh berkata kepada mereka, Allah sebutkan, kadzabat Samudul mursalin. Sungguhnya kaum Samud telah mendustakan para rasul ya. Perhatikan sini lafal kaum Samud mendustakan para rasul. Paling yang didustakan cuma Nabi siapa? Nabi Saleh. Karena kalau satu nabi didustakan sama dengan mendustakan seluruhnya. Ya, dalam kaidah kita satu nabi didustakan sama dengan mendustakan seluruh nabi. Karena dakwah mereka sama, mereka saling bersaudara. Satu didustakan sama dengan dustakan seluruhnya. Kadzabat Samudul mursalin. Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Tatkala saudara mereka Saleh senasab satu suku dengan mereka berkata, ala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak meninggalkan kesyirikan? Inni lakum ya rasulun amin. Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. In ajriya illa ala rabbil alamin. Aku ni dakwah tidak mengharap apa-apa dari kalian, kata Nabi Saleh. Aku tidak berharap apapun pemberian dari kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Pahalaku aku serahkan kepada penguasa alam semesta. Jadi jangan kalian tuduh aku cari kekuasaan. Aku tidak butuh terima kasih dari kalian. Aku ini dakwah untuk kalian. Kemudian Nabi Saleh ingatkan tentang kenikmatan yang mereka rasakan. Tidak akan selamanya. Kata Nabi Saleh, ya. Kata Nabi Saleh, apakah kalian ya fima hahuna aminin? Apa kalian merasa aman terus selamanya di sini? Jadi antara kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka diberi keamanan. Ya. Fima hahuna aminin. Ya. Kemudian apa? Kata fi jannatin wa uyun. Ya. Atutrakuna fima hahuna aminin? Kata Nabi Saleh, apa kalian dibiarkan oleh Allah senantiasa merasa aman? Di antara nikmat yang pertama kali Nabi Saleh disebutkan aman. Itu harus kita syukuri. Kita kadang lupa kalau keamanan itu nikmat. Ya. Kalau sudah nggak aman, mau kaya, mau mobil banyak, percuma ya. Mau istri banyak, nggak ada manfaatnya. Apalagi sudah istri sedikit, nggak aman lagi. Istri banyak aja nggak ada manfaatnya kalau nggak aman ya. Kata Nabi Saleh, atutrakuna fima hahuna aminin. Apa kalian merasa akan dibiarkan aman terus di sini? Itu nikmat. Fi jannati wa uyun, kalian merasa aman di kebun-kebun kalian, wa uyun di mata air kalian, ya. Ya. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hazim. Kalian ada kebun-kebun, tumbuh-tumbuhan, ada korma-korma dan sebenarnya memang di Al-Ula itu banyak sekali korma-korma. Ya. Saya lupa tadi, Al-Ula itu lembah ya. Makanya kata Allah, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang di lembah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ke Al-Ula, kalau kita naik kita lihat lembah. Jadi kota Al-Ula itu lembah dikelilingi gunung-gunung. Lembah tersebut hijau, banyak sekali pohon-pohon apa? Pohon-pohon korma. Jadi lembah yang subur. Makanya Nabi Saleh ingatkan, atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'u hazim, ya. Kalian merasa nyaman, aman dalam mata air, kemudian kebun-kebun. Ini kenikmatan Nabi Saleh ingatkan. Kata Nabi Saleh, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Kalian semangat bikin rumah dari Dari
gunung kalian bolongin. Ini nikmat semuanya, ya. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wala tuti'u amral musrifin, jangan kalian ikuti orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yang mereka selalu melakukan kerusakan di atas muka bumi dan tidak melakukan kebaikan. Ini berbuat syirik itu kerusakan. Ya. Jadi fasad dalam Al-Qur'an kebanyakan maksudnya maksiat, itu kerusakan. Ya. Makanya kaum Nabi Saleh mereka tidak melakukan kerusakan secara fisik, enggak, tapi dianggap melakukan kerusakan apa? Karena mereka melakukan apa? Kesyirikan. Kesyirikan. Jadi jangan ikuti mereka. Apa maksudnya Nabi Saleh ingatkan? Apa kalian merasa nikmat yang kalian rasakan akan senantiasa bersama kalian? Jawabannya tidak. Kalau kalian bermaksiat, berbuat syirik, ada saatnya Allah cabut. Allah biarin istidraj. Ada saatnya Allah cabut tiba-tiba. Oleh karenanya seorang mengambil ibrah dari apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Ini adalah metode dakwah Nabi Saleh. Sekarang bagaimana sikap kaum Tsamud kepada Nabi Saleh? Kepada dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Ada beberapa sikap yang mereka ambil. Yang pertama, mereka menuduh. Di antara tuduhan, mereka bilang Nabi Saleh adalah penyihir, tersihir. Tersihir. Kata mereka, innama anta minal musahharin. Innama anta minal musahharin. Sesungguhnya engkau hanyalah orang tersihir. Yang tersihir. Kemudian di antaranya mereka menuduh Saleh pendusta. Kata mereka, "Aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir." Kata mereka, "Aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir." Kata mereka, apakah wahyu diberikan kepadanya? Kita tidak, sungguhnya dia adalah pendusta. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan sebenarnya kaum Tsamud itu mereka hasad sama Saleh. Sehingga mereka mengatakan, aulqiya dzikru alaihi. Kok dia yang dikasih wahyu? Kita ini kan banyak yang kaya, yang mungkin nasabnya lebih tinggi. Para ulama mengatakan Saleh nasabnya sedang. Saleh nasabnya sedang, bukan rendah, bukan juga tinggi. Tapi dia sedang. Tapi intinya mereka mengatakan, apakah dia yang dapat wahyu sementara kami tidak? Ini hasad. Oleh karenanya banyak dakwah ditolak gara-gara hasad. Kalau sudah hasad nanti tinggal cari dalil atau dalih untuk menolak dakwah, tapi pada dasarnya hasad yang dibungkus dengan dalih, ya. Apakah dia diberikan wahyu sementara kita tidak? Bal huwa kadzdzab. Dia pendusta. Kata Allah, saya lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Mereka akan tahu siapa yang pendusta sebenarnya. Ya, ini di antara tuduhan mereka kepada Nabi Saleh. Kemudian di antara metode mereka adalah mengejek. Di antaranya mereka mengejek Nabi Saleh. Mengejek Saleh. Mereka berkata, ya Salihu, qad kunta fina marjuan qabla hadha. Wahai Saleh, sebelumnya engkau adalah orang yang kami harapkan. Kata mereka, Saleh, sebelumnya engkau adalah orang yang kami harapkan. Harapkan buat apa? Kata para ulama, yaitu kami harapkan kau jadi pemimpin kami. Kami harapkan kau menjadi
pejuang suku kami yang akan bela suku kami. Harapkan untuk apa? Untuk menolong Tuhan-Tuhan kami. Kata para ulama, jadi diharapkan apa? Harapkan jadi apa? Jadi pemimpin. Jadi penguat suku. Sama penolong Tuhan-Tuhan ya. Penolong sesembahan-sesembahan. Jadi mereka ngejek, kok sekarang kamu jadi begini? Kok sebelumnya bagus? Maksudnya apa? Kok sekarang kamu gila? Kamu jadi pendusta ya. Gila, tersihir dan sebagainya. Jadi mereka ngejek Nabi Saleh. Mereka Nabi Saleh. Di antara ejekan mereka terhadap Nabi Saleh, kata mereka, abasharan wahidan nattabi'u, abasharan wahidan nattabi'u, inna idzan lafi dhalali wa su'ur. Kalau gitu kita ini sesat dan gila. Inna idzan lafi dhalalin wa su'ur. Kata mereka, apakah kita ngikut satu orang? Kok yang soleh aja sendiri, kita ikutin dia, ngapain? Kita ini kan orang pintar banyak, orang kaya banyak, ngapain kita ikut satu orang? Kata mereka, ngapain ikut satu orang? Maksudnya mereka ngejek, ente cuma sendiri soleh, kamu nggak dakwahi kita. Ngapain kita ngikut ente satu orang? Kita masih banyak yang pintar, lebih cerdas. Ini ngejek. Padahal kita tahu namanya ukuran kebenaran bukan dari jumlah. Bahkan ada nabi pengikutnya cuma satu, ada bahkan nabi pengikut cuma dua. Ada bahkan nabi tidak ada pengikutnya. Tatkala nabi diperlihatkan tentang masa depan, nabi diperlihatkan para nabi-nabi yang berkumpul, kata Nabi Muhammad SAW, faraitu an-nabiyya ma'a rajulu wa rajulani. Ada seorang nabi pengikut cuma satu, ada nabi pengikutnya dua. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Jalan sendiri enggak ada pengikutnya. Apa dia salah berdakwah? Enggak, dia sudah berdakwah benar. Cuma enggak ada pengikutnya. Maka saya ingatkan kepada saudara-saudara saya para pendakwah. Kita dakwah, kita cari pengikut, tapi bukan itu tujuan utama. Yang penting adalah menyampaikan risalah Allah. Jangan kalau tidak ada pengikut akhirnya kita dangdutan ya, supaya orang pada hadir ya. Kemudian kita joget-joget ya. Dan lain-lain. Jangan, enggak perlu. Enggak ada pengikut akhirnya kita ngelawak tiap hari, enggak juga ya. Kita dakwah, kita mencari risalah Allah, bukan cari pengikut. Kita ada pengikut, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Sunnatullah, Allah sudah kasih contoh, ada nabi yang pengikutnya banyak, ada nabi pengikutnya sedikit, ada nabi satu dua, ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Jadi mereka ngejek, abasyaron minna wahidan. Abasyaron minna wahidan nattabi'uh inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Kalau kami ngikut satu orang aja, kami sebenarnya sesat. Ngejek mereka. Kemudian ternyata mereka juga ngejek pengikut Nabi Saleh yang miskin. Yang miskin-miskin. Ya, kata Allah, wa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihum mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Apa artinya? Orang-orang yang kaya, pembesar-pembesar kaum Tsamud berkata kepada orang-orang miskin, pengikut Nabi Saleh, tahukah kalian siapa Saleh? Mereka sudah tahu. Tapi mereka ngejek. Kalian tahu enggak Saleh siapa? Ya. Ata'lamuna anna, tahukah kalian Saleh ngaku-ngaku katanya utusan Tuhannya? Benar kan? Kata orang-orang yang miskin-miskin, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman terhadap apa yang turun kepada Nabi Saleh. Oh, kalian beriman. Adapun kami, inna billadzi amantum bihi kafirun. Kami kufur kepada yang kalian imani. Subhanallah, dia ngejek. Saleh Nabi, utusan Tuhan. Kalian beriman? Beriman. Kami enggak. Kami kafir dengan apa yang kalian imani. Jadi mereka ngejek Nabi Saleh, mereka juga ngejek pengikut Nabi Saleh alaihissalam. Ya. Kemudian di antaranya ya minta segera diturunkan azab. Ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kata mereka, ya Salihu, kalau kau memang nabi,
turunkan azab kepada kami. Inilah di antara hal-hal yang dilakukan oleh mereka. Kalau sudah tolong dihapus. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka sudah didakwahi Nabi Saleh, ya. Mereka tidak mau beriman, ya. Wa fi Thamud idz qila lahum tamatta'u hatta hin. Waktu mereka tidak beriman, maka Nabi Saleh berkata, tamatta'u hatta hin. Silakan kalian bersenang-senang, ada waktunya kalian berhenti dari bersenang-senang. Ada waktunya kalian berhenti. Sekarang silakan bersenang-senang. Jadi Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya bersenang-senang 2 kali. Pertama bersenang-senang sebelum mereka membunuh ontanya Nabi Saleh. Yang kedua lagi Nabi Saleh berkata, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silakan bersenang-senang 3 hari doang. Kapan Nabi Saleh mengatakan senang-senang yang kedua? Setelah mereka membunuh onta Nabi Saleh. Yang pertama Nabi Saleh hanya berikan secara umum. Kalian senang-senang, akan ada saatnya kalian berhenti. Tamatta'u hatta hin. Silakan bersenang-senang sampai pada waktunya. Taib. Akhirnya di antara sikap yang mereka lakukan adalah minta mukjizat. Mereka minta mukjizat. Disebutkan oleh para ahli tafsir, suatu hari mereka sedang berkumpul-kumpul, kemudian Nabi Saleh datang mendakwahi mereka seperti kebiasaan Nabi Saleh. Bertakwalah, fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah dan taat kepadaku. Wala tuti'u amral musrifin. Jangan kalian ikuti orang-orang yang melakukan berlebih-lebihan. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, melakukan kerusakan dan tidak melakukan perbaikan. Akhirnya mereka jengkel, kata mereka, wahai Saleh, kalau memang kau ingin kami beriman, penuhi persyaratan kami. Ini sudah kita sampaikan. Mereka seperti kepada Nabi Nuh, mereka membuat syurut ta'jiziyah. Itu syarat yang menurut mereka mustahil untuk dipenuhi. Bukan apa? Bukan untuk mereka beriman, agar mereka tidak beriman. Jadi mereka minta persyaratan bukan untuk beriman, tapi supaya tidak beriman. Jadi mereka pasang syarat yang mustahil. Apa syaratnya? Kata mereka, Saleh, kalau kau memang Nabi, penuhi permintaan kami. Apa permintaannya? Itu ada batu, mereka tunjuk itu batu besar. Keluarkan onta dari batu tersebut. Onta tersebut umurnya sudah sekian bulan, 10 bulan, sebentar lagi melahirkan. Ya. Naqata usyara, yaitu sudah 10 bulan, sebentar lagi melahirkan. Onta kalau tidak salah 11 bulan, ya, umur bayinya 11, janinnya 11 bulan. Keluarkan onta warnanya putih, udah bunting, ya, mengandung dan kandungannya sudah 10 bulan. Keluarnya dari batu tersebut, Jadi mereka kasih syarat, keluarnya dari batu tersebut. Wah, ini syaratnya susah. Kalau mereka minta onta keluar dari laut, ya mungkin aja ada onta nyasar di laut kemudian keluar. Ada sumber kehidupan. Kalau mereka minta onta keluar dari hutan, ya mungkin aja ada onta siapa nyasar ke hutan keluar. Ini dari batu. Batu apa sumber kehidupan? Semut aja nggak ada yang tinggal dalam batu. Ya. Cacing aja nggak ada. Ya. Virus aja nggak ada dalam batu. Ya. Kemudian mereka minta onta keluar dari batu. Aduh, Nabi Saleh akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan beliau sholat, beliau berdoa. Ya Allah. Akhirnya benar-benar kata Allah, ya, inna mursilun naqati lahum fitnatan lahum fartaqibuhum wastabir. Kata Allah, wahai Saleh, kami akan kirimkan onta bagi mereka, ya, dan tunggulah bagaimana mereka dan bersabarlah. Akhirnya benar, tiba-tiba batu tersebut pecah, keluarlah onta. Onta yang seperti yang mereka minta persis. Ontanya tinggi, kemudian putih, sudah mengandung, ya. Apakah mereka beriman? Tidak, mereka tidak beriman.
Makanya Allah mengatakan, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun." Seandainya dibukakan pintu-pintu langit, lantas mereka nanjak di atas langit tersebut untuk ke atas bertemu dengan Allah, mereka akan berkata, laqalu innama sukkirat absaruna, sungguhnya kita sedang disihir. Ya kita ditutup mata kita, bal nahnu qaumun mashhurun, sungguhnya kita sedang tersihir. Jadi percuma. Dan ini kalau mereka awalnya sudah tidak niat beriman, mau dikasih mukjizat apapun, percuma saja. Tapi akhirnya mukjizat tersebut terjadi. Kata Allah, hadhihi, kata Nabi Saleh, hadhihi naqatullahu lakum ayah. Baik. Kata Nabi Saleh, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Lakum ayah. Inilah onta Allah. Naqatullah artinya ontanya Allah. Lakum bagi kalian ayat, maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Orang sekarang kita terjemahkan dengan mukjizat ya. Meskipun ini penamaan yang dikritisi, tapi ini sekedar penamaan yang orang sudah tahu. Sebenarnya ayah, tapi hadi naqatullahi lakum ayah. Ada dua aturan onta ini. Karena dia sudah keluar. Tunggu, sebentar. Kenapa dinamakan dengan ontanya Allah? Kenapa dinamakan dengan ontanya Allah? Kenapa? Karena istimewa. Apa istimewanya? Banyak. Onta tersebut coba istimewanya apa? Coba sebut apa? Keluar dari batu ya. Keluar dari batu. Tanpa ayah ibu. Ibu. Mengandung tanpa suami. Coba. Mengandung apa? Tanpa jantan. Ajaib ini. Tanpa jantan. Terus apa lagi? Langsung gede. Langsung gede ya. Tanpa kecil-kecil langsung gede ya. Kemudian ajaib, susunya banyak banget. Nanti akan disebutin. Ya, ini di antara keajaiban onta, makanya disebut dengan ontanya Allah, mukjizat. Ya sama, kalau diidhofahkan, disebahkan kepada Allah berarti sesuatu yang luar biasa seperti Baitullah, Ka'batullah, rumah Allah, ya, Rasulullah, utusan Allah. Ya, maka itu menunjukkan sesuatu yang istimewa. Taib. Ini naqah, ini onta. Dia punya dua syarat. Dua syarat. Yang pertama, kata Nabi Saleh, fadharuha ta'kulu fil ard, ta'kulu fi ardillahi. Kemudian ketiga syarat, wala tamassuha bisu'in fayakhudhahum adzabun qarib. Kemudian yang ketiga, hadhihi naqatun laha syirbun, naqatun laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Apa maksudnya? Baik. Maksudnya onta ini dia satu hari ada sumur, dia minum di situ. Kalau onta lagi minum, kalian tidak boleh minum sumur itu. Pokoknya sumur ini mungkin airnya yang paling banyak. Sehari buat onta, sehari buat kalian. Tidak boleh bareng-bareng. Kalau lagi jatahnya, gilirannya onta lagi minum, kalian libur semua. Nanti minumnya besok. Ini syaratnya onta yang ajaib, ontanya Allah. Pertama, fadharuha ta'kul fi ardillah. Apa kata Nabi Saleh? Biarkan dia makan di bumi Allah. Biarkanlah dia makan di bumi Allah. Kenapa? Karena ini ontanya Allah, ini buminya Allah. Buminya Allah, ontanya Allah. Ya sudah, terserah Allah. Allah kasih aturan. Dia makan, jangan ada ganggu. Itu semua tumbuhan-tumbuhan Allah. Jangan ada yang ganggu, dia makan silakan. Kemudian wala tamassuha bisu'in, jangan diganggu sama sekali. Aturan kedua, jangan diganggu sama sekali. Di antara gangguan tersebut jangan dihadang-hadangi. Bahkan jangan dihadang-hadangi. Nah, boleh.
apalagi dipukul, apalagi dikagetin, apalagi ditikam. Waduh, enggak boleh. Dihalang-halanginya enggak boleh. Ya, jangan ada yang ganggu sama sekali. Kemudian naqatun laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Kemudian ini yang hebat, jadi ada sumur sehari buat onta, sehari buat kalian. Pokoknya kalian jangan macam-macam, jangan melanggar aturan ini. Kalau tidak, kalian akan dikenain azab yang pedih. Taib, jalanlah mereka sesuai aturan. Ada satu hari ontanya ke sumur, minum banyak. Sorenya ontanya keluarin susu banyak banget. Minum, keluarin susu. Susu yang sangat banyak. Ini zahirnya ontanya sangat besar ya, sangat banyak. Diminum oleh kaum Samud. Kaum Samud. Susu yang sangat manis kata para ulama. Jadi susunya enak banget. Mereka ngantri minum. Jadi ya enak lah. Sehari aja libur minum apa? Minum air, minum susu. Sehari mereka. Tadinya mereka sabar. Lama-lama ontanya disebut dalam menurut pendapat ulama seperti Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz, dia sebutin ini ontanya kalau sudah masuk di lembah, dia makan. Onta binatang lain pada takut semua, pada kabur. Dia besar, datang, mungkin dia berwibawa, datang semua binatang apa? Kabur. Nanti kalau musim panas dia ke. Kalau musim dingin mereka pada di atas di jemur-jemur, dia datang kabur semua. Jadi keberadaan onta ini mengganggu ternak-ternak mereka. Keberadaan onta ini mengganggu ternak-ternak mereka. Aduh, mereka mulai gelisah. Mulai cari masalah. Kemudian akhirnya mereka cari alasan. Kita bosan minum air, minum susu. Air lebih enak kata mereka. Ini bohong. Kata mereka air lebih apa? Lebih enak. Intinya mereka udah jengkel sama ontanya Nabi Saleh, mereka sudah jengkel sama Saleh. Akhirnya mereka sudah jengkel, ya. Fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar, maka mereka bikin rapat. Gimana cara kita membunuh onta Nabi Saleh? Udah capek kita. Ini ontanya Nabi Saleh bikin masalah. Akhirnya mereka ya rapat untuk membunuh onta Nabi Saleh. Taib. Bagaimana cara mereka membunuh onta Nabi Saleh? Jadi mereka rapat terlebih dahulu, ya, rapat terlebih dahulu, ya. Setelah mereka rapat, akhirnya mereka tidak ada yang berani untuk membunuh onta Nabi Saleh. Karena mereka tahu, waduh, Nabi Saleh bilang, kalau ada yang ganggu bakalan kena azab yang pedih. Terus bagaimana? Akhirnya mereka cari jalan. Tersebutlah seorang wanita, namanya Unaizah. Ya. Bintu Ghanem atau siapa ya, dikenal dengan Ummu Ghanem. Ya. Unaizah wanita ini, dia adalah istri seorang pembesar dari kaum Samud. Ini kisahnya disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, disebutkan oleh Ibnu Katsir juga, dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya, rahimahumullah jami'an. Jadi wanita ini dia sangat jengkel dengan Nabi Saleh. Dia termasuk orang yang keras memusuhi dakwah Nabi Saleh. Jadi yang musuhi bukan cuma bapak-bapak, mak-mak juga ya. Ini mak-mak kurang ajar ya. Jadi mereka musuhi dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Taib azan. Habis azan kita lanjutkan insyaallah taala. Taib. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Bagaimanakah apa yang mereka lakukan? Tadi kita jelaskan ada seorang wanita bernama Unaizah, ya. Dia sangat membenci dakwanya Nabi Saleh alaihissalam, dan suaminya adalah pembesar kaum Samud. Akhirnya dia sudah termasuk yang jengkel sama dakwah Nabi Saleh. Terus bagaimana cara menyelesaikan dakwah Nabi Saleh? Karena Nabi Saleh punya mukjizat, yaitu onta yang luar biasa. Akhirnya kebetulan dia punya anak-anak cantik 5 orang. Ini Unaizah punya anak cantik 5 orang.
Maka dia tawarkan, siapa yang bisa bunuh ontanya Nabi Saleh, saya kasih, tinggal pilih salah satu putriku yang cantik-cantik tersebut. Ditawarin orang, nggak ada yang mau. Karena orang takut, ini gimana, macam-macam, ontanya saya sudah menakjubkan, keluar dari batu, mau kita potong gimana? Zaman sekarang aja, apalagi zaman itu, kemudian onta keluar dari batu, nggak ada yang berani. Ini ada yang nekat, namanya Kidar atau Kudar atau Kodar, tapi banyak tulisnya Kidar bin Salif. Kidar, Qaf, ya, Dal, Kidar bin Salif. Kidar bin Salif ini disebut dalam biografinya, dia adalah seorang anak zina, ya, kemudian jadilah dia orang yang nggak beres, kemudian akhlaknya buruk. Ya, tapi dia kuat, pengikutnya banyak, ya, dan dia termasuk yang nekat. Kenapa? Iming-imingnya dapat cewek cantik. Semangat dia. Akhirnya dia berangkat, kemudian dia pun menunggu onta Nabi Saleh lewat. Begitu Nabi Saleh lewat, dia semangat, kemudian itu Unaizah suruh putrinya yang paling cantik untuk buka cadarnya. Dibukain, cering. Si Kidar tambah semangat karena udah lihat apa? Hadiahnya cewek cantik. Hari dibuka cadarnya, lihat cantik. Paling disebutkan dia paling cantik di kaum Samud, ini cewek. Paling cantik di kaum Samud, ya. Maka akhirnya dia terprovokasi, akhirnya dia bunuh ontanya Nabi Saleh. Kata Allah, idzim ba'atsa ashqaha. Maka berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka, dialah Kidar bin Salif. Ya. Akhirnya dia yang bunuh ontanya Nabi Saleh. Subhanallah, Nabi Saleh kaget dengan berita ontanya telah dibunuh. Dan Allah mengatakan fa'aqarun naqata. Wow. Mereka pun membunuh ontanya Nabi Saleh. Meskipun yang melakukan eksekutornya cuma satu orang, Kidar bin Salif, tapi Allah menisbahkan perbuatan tersebut, menyandarkan perbuatan ini kepada seluruh mereka. Fa'aqaruha. Fa'aqarun naqata. Mereka membunuh ontanya Nabi Saleh. Kenapa? Karena perbuatan itu terjadi atas kerjasama, atas musyawarah bareng-bareng. Jadi kalau ada seorang ikut andil dalam terjadinya kemaksiatan, meskipun dia bukan eksekutornya, dia tidak mengeksekusi, tapi dia sekedar pencetus, yang kasih ide, yang kasih, intinya ta'awun dalam al-itsmi wal udwan, ya, dia setuju meskipun dia tidak melakukan, dia dianggap melakukan maksiat tersebut. Makanya hati-hati ikhwan, kita jangan salah mengambil sikap. Kadang-kadang orang melakukan maksiat, oh enggak apa-apa, kita dukung-dukung aja, ternyata itu maksiat. Meskipun tidak melakukan maksiat tersebut, kita bisa dianggap ikut seperti mereka. Akhirnya, ya, matilah ontanya Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh datang kepada mereka. Nabi Saleh berkata, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Kata Nabi Saleh, silakan kalian bersenang-senang di rumah-rumah kalian, di kampung-kampung kalian, tapi 3 hari saja. Ingat, ini janji tidak akan didustakan oleh Allah, pasti terjadi. Azab akan datang. Waduh, mereka menyesal. Kata Allah, fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Ya. Fa'asbahu nadimin. Kata Allah, mereka pun menyesal. Setelah mereka membunuh onta, mereka menyesal. Tetapi penyesalan mereka tidak membuat mereka bertobat. Iblis datang kepada mereka sehingga mereka mengatakan, sudah kadung kepalang basah. Sudah, nggak bisa lagi bertobat. Akhirnya mereka punya rencana buruk lagi. Sekalian kita bunuh solehnya, jangan cuma ontanya. Bayangkan, mereka ingin bunuh Nabi Saleh alaihissalam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna la sadiqun. Wa makaru makran wa makarna makran. Kata Allah Subhanahu wa taala, di kaum Samud ada 9 orang brengsek. Ada 9 orang ini pembesar-besarnya. Bukan 9 naga, ya. Bukan, ini 9 9 tikus, ya. Kata Allah, ada 9 ya orang, wa kana fil madinati tis'atu rahtin, ada 9 orang perusak di kota tersebut. Mereka kumpul, taqasamu billah, mereka bersumpah nama Allah. Jadi mereka sebenarnya kenal Allah, cuma mereka syirik. Mereka taqasamu billah, kita bersumpah dengan Allah. Apa yang mau kita lakukan? Kita bunuh Saleh malam-malam, bunuh istrinya sekalian. Besok siangnya kita bilang sama keluarganya, kita enggak tahu. Kok sudah mati, kita enggak tahu. Jadi mereka
rencana mereka malam-malam ingin bunuh Nabi Saleh. Mereka ini 9 tewas di Luan. Tewas di Luan. Terus sisanya bagaimana? Ribuan orang. Tunggu hari ketiga. Jadi 9 sudah tewas di Luan, tinggal ribuan orang, maka mereka nunggu, bayangkan. Nunggu hari pertama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wajah mereka berubah. Mungkin tadinya biasa coklat, jadi merah atau jadi kuning. Hari kedua, tambah pucat. Nunggu, aduh, lusa sudah mati. Hari ketiga wajah mereka sudah menghitam, udah ketakutan, nunggu apa yang terjadi. Bayangkan, harusnya mereka bertobat. Tapi Allah sudah tutup hati mereka. Mereka nungguin aja, nungguin. Menunggu mati, nungguin 3 hari. Gelisah setengah mati. Maka tiba-tiba Allah kirim azab luar biasa. Adapun azab yang menimpa mereka, Allah sifati dengan 3 sifat. Yang pertama, ar-rajfah. Fa akhadhathumur rajfah, yaitu gempa. Kemudian fa akhadhathumus sa'iqah wa hum yanzurun. Wa hum yanzurun. Famasta'u min qiyam ma kanu muntasirin. Yang zurun. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidah." Sayhatan wahidah. Fakanu kahashimil muhtazir. Kata Allah Subhanahu wa taala, rajfah, gempa, kemudian ini halilintar. Dan mereka melihat, kata Allah, dan mereka melihat. Mereka sedang melihatnya. Kemudian ini suara keras banget. Inilah azab yang menimpa kaum Nabi Saleh. Ya. Jadi mereka sedang menunggu hari ketiga, tiba-tiba gempa, kemudian datang halilintar. Jadi halilintar itu mereka ngelihat. Dan ini kata para ulama, melihat azab akan datang itu siksaan sebelum terjadi siksaan. Ibaratnya kalau ada kambing kita mau potong, kita asah pisau di depan dia, golok, dia udah ketakutan dulu. Ya, dia mati sebelum mati. Sama, ya. Nikmat kalau kita lihat kenikmatan belum kita rasakan. Dulu lihat kita sudah senang bahagia dulu. Misalnya kita mau beli mobil baru. Belum lihat, baru dilihat fotonya, wah ini mobil senang banget ya. Mau nikah lihat, calon saya lihat belum dipegang, sudah lihat sudah senang. Itu sudah nikmat. Sebelum memegang kenikmatan tersebut sudah nikmat melihat terlebih dahulu. Sama azab. Azab sebelum merasakan azab, sudah melihat azab tersebut sudah siksaan tersendiri. Siksaan tersendiri. Kemudian suara yang keras menggelegar, cuma mereka mati gara-gara gempa dan suara, ya. Kata Allah, apa yang akibatnya apa dari siksaan ini semua? Kata Allah, fasbahu jasimin, ya. Mayat-mayat yang bergeletakan. Dalam ayat yang lain, fakanu kahashimil muhtazir. Kahashimil al-muhtazir. Al-muhtazir itu apa? Al-muhtazir. Al-muhtazir ini apa ya? Kalau orang punya pemilik kebun, pemilik apa? Kalau orang punya pemilik kandang onta. Apa hashim? Hashim itu rumput-rumput yang jatuh-jatuh. Jadi kalau pemilik onta itu ingin kasih makan punya onta, dia bikin hadhirah. Hadhirah itu semacam kandang kecil, bukan kandang besar onta di luar, cuma dikasih pembatas. Namanya hadhirah. Setelah itu dia bawa makanan dari luar, rumput ditumpuk-tumpuk, kemudian dia bawa menuju ke hadhirah tersebut. Ada yang jatuh-jatuh, hashim namanya, yang sudah kering jatuh, yang mudah ditiup angin. Jadi mereka dibinasakan oleh Allah. Tadinya sombong, angkuh, jadi seperti ini, hashimil muhtazir. Itulah kesudahan dari kaum Tsamud yang sombong dan angkuh. Setelah mereka tewas semuanya, bayangkan ya. Jadi ini suara, ini halilintar, ini gempa. Kaum Nabi Saleh dekat-dekat situ juga yang beriman. Tetapi yang beriman tidak kena. Yang kafir kena semuanya.
Jadi Allah mau kirimkan buat mereka aja yang ini enggak gampang. Dan itu banyak terjadi. Contoh seperti dalam perang Badar. Perang Badar Allah turunkan hujan. Bagi kaum muslimin hujan rintik-rintik, gerimis. Bagi kaum musyrikin hujan keras membuat mereka susah. Contohnya dalam perang Khandaq, Allah kirim angin. Angin datang menimpa kaum muslimin dan kaum musyrikin. Tapi kaum musyrikin padahal jaraknya mungkin sekilo aja atau enggak sampai sekilo. Enggak sampai sekilo, dekat ratusan meter aja kali. Ternyata angin mereka menghancurkan tenda-tenda mereka, bahkan tungku-tungku tumpah kena angin. Kaum muslimin enggak, angin dekat tapi Allah milih anginnya. Sama, suara ini juga. Harusnya kan kalau guntur semuanya dengar atau tidak? Harusnya dengar. Tapi kenapa kaum Nabi Soleh tidak mati, mereka mati? Allah membuat telinga mereka enggak apa-apa. Dengarnya mungkin cuma kecil, cing. Tapi yang lain telinga lepas mungkin. Jadi Allah maha hebat. Karena itu semua yang atur Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka tewas semuanya, Nabi Soleh datang melihat mereka. Fatawalla anhum wa qala, ya, qad ablagtukum risalata rabbi, ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Dia ngomong sama mereka, kaumku, saya sudah sampaikan risalah dari Allah buat kalian, ya, tapi kalian tidak mau menerima nasihat. Ya sudah. Ya, akhirnya Nabi Saleh meninggalkan mereka dan selesailah kisah dari kaum Samud. Di antara hal yang perlu saya ingatkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para ulama membahas tentang masalah hukum berwisata ke Diyar Samud. Tadi kita sudah bahas Al-Ula, ya. Saya qadarullah ke sana ada 2 kali. Itu ada kebetulan saya ingin tahu juga sebagai sejarah, ya. Dan saya juga ingin lihat bagaimana kondisi mereka agar bisa sampaikan kepada dalam pengajian-pengajian. Tapi sebenarnya hukumnya seorang tidak boleh lewat situ kecuali antakunu bakin, ya. La tadkhulu ala masakinil ladzina zalamu, ya. Al-mu'adzabin, ya. Kata Nabi, jangan kalian masuk kepada tempat orang-orang yang dizalimi, yang berbuat zalim, ya, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Illa antakunu bakin. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kecuali kalian masuk dalam kondisi menangis, silakan. Kalau kalian tidak menangis maka jangan masuk kepada tempat tinggal mereka. Ya. An yusibakum mithlu ma asabahum. Aku khawatir akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Jadi ini sunnah. Kalau kita melewati tempat orang sudah pernah diazab, dan kita tahu tempat pernah diazab, maka tidak boleh kita tinggal lama-lama. Kita lewat sebentar untuk mencari ibrah, untuk mencari pelajaran. Kalau bisa menangis, itu yang dituntut. Kalau nggak bisa menangis, nggak usah ke situ. Kenapa? Al-Imam Ibnu Hajar mengingatkan dalam Fathul Bari. Karena kita disuruh merenungkan agar kita bisa menangis. Apa yang kita renungkan? Kata Ibnu Hajar rahimahullah, lihatlah bagaimana ini kaum yang kuat, yang hebat menguasai bumi. Allah kasih mereka waktu yang panjang, tiba-tiba Allah binasakan mereka. Ini kaum, Allah kasih mereka kecerdasan, tapi mereka tidak mau berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaum merasa tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang merenungkan, ini kaum tadinya dapat kenikmatan, Allah rubah jadi azab. Maka kita renungkan hal tersebut. Subhanallah, Allah kasih contoh kepada kita agar jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa mereka. Kenapa? Itu menunjukkan hati mereka sudah keras. Maka saya ingatkan kepada para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang di zaman Corona, ya. Harusnya kita mengambil ini sebagai ibrah, ya. Kita harus ada rasa takut, ya. Wa man nursilu bil ayati ila takhwifa. Kata Allah, tidaklah kami turunkan, ya, tanda-tanda kami kecuali untuk memberi rasa takut. Artinya kita takut bahwasanya ada azab, ya. Kita takut bahwasanya ada namanya hisab, ya. Kita takut bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa, ya. Bukan takut kepada Allah, agar kita takut bahwasanya Allah bisa mencabut nyawa kita kapan saja, ya, dari arah yang tidak kita sangka-sangka, ya. Dari arah yang tidak kita sangka-sangka, ya. Oleh karenanya kita mengambil ibrah dari apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu dan orang-orang sekitar kita, apa yang telah terjadi, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Bapak dan Ibu-ibu, dan juga mungkin ada adik-adik yang ikut mendengar. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.